Lebih baik mungkin kita memulai satu bisnis yang baru tapi dengan tim yang sama. Wah, kurang ajar Anda. Ih, kurang ajar. Nah, itu kan kurang ajar itu tergantung society kan. Wah, nyari partner tuh Susah ya. Terbukti ya? tidak semudah itu, Ferguson. Ya, ini gue mau nanya. Emang boleh muslim ke negara kafir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mojo, jumpa kembali bersama gue Ilham Pradipta di program Entrepreneur, di mana di program kali ini gue lagi visit ke kantornya Serumpun Travel, dibangun oleh anak-anak muda seumuran sama gue, dan dia memiliki Serumpun Travel awalnya dari baju, tapi dia merambah ke dunia travel. Gimana ceritanya? Kita akan ngobrol langsung sama dua sekawan ini, Bang Agung Juna dan Bang Afi Ole. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu harus dimasukin tuh ya. Ada banget ya. Kayak lagi ini field trip. Mas Juna dan Mas Afi. Ya. Luar biasa nih, dua sekawan. Anda sudah bersahabatan lama ya? Berapa tahun? Alhamdulillah Dua udah dekade ada? 3 hari gitu. Alhamdulillah. Temenan udah lama ya? Udah. Dipertemukan karena uang. Iya. Berarti dipisahkan nanti karena uang. Iya benar. Janganlah. Nah, tapi kan tadi sebelumnya kita ngomongin masalah baju ya, Iya. masalah serumpun, baju gimana ngebangun serumpun itu seperti apa. Yep. Sekarang ini agak patah. Ya, dari baju terus ke travel. Itu iya. awalnya gimana nih ceritanya nih? Gimana? Beda kayaknya yang jawabannya. Gue nanya sama Juna dulu deh. Oke. Atau sebentar, ini yang memprakarsai atau memiliki ide, kita bikin travel yuk, siapa? Dia. Lu Kalau dulu. bikin travel. Lo gimana nih ceritanya? Oke, berarti gue dulu ya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi lo bilang transisinya dari bisnis kita yang sebelumnya taupe gitu kan, baju gamis ke travel itu kayak agak patah. Sebenarnya enggak gitu kan. Kalau kita justru karena melihatnya dari bisnis kita yang awal masih inline. Kenapa masih inline? Ya kita kan bisnisnya yang tadi di awal pertama fashion muslim di gamis nih. Dimana gamis ini lagi-lagi masih fresh banget, marketnya kayak ya baru booming banget, belum terlalu lama kayak orang-orang kita tuh sekarang kan baru pada akhirnya yang gua cerita sebelumnya gitu kan, baru pada akhirnya berani karena sekarang tuh gamisnya udah mulai fashion apa segala macam, jadi orang umum juga lebih tertarik untuk pakai gamis gitu kan. Dan setelah kita telusuri nih dari customer kita yang biasa beli dan segala macam, ada tipe-tipe customer tuh yang sekali beli dia tuh bisa 5, 10 atau 15 item sekali beli. Nah itu kan kita bingung dong, apa ini orang beli sampai banyak banget kayak gitu sekali beli, apa iya cuma dipakai di sini, sedangkan kan maksudnya juga orang-orang yang pakai di sini ya sebenarnya nggak setiap hari juga pakai gamis-gamis kayak gitu kan, pasti kan momen-momen tertentu doang, kayak misalnya ya kalau di sini tuh bisa dibilang Jumatan, atau misalnya sekarang kajian, ya wedding ada juga sih yang beberapa ya, datang undangan wedding pakai gamis juga gitu, ada orang juga yang udah kayak gitu sekarang. Nah, tapi ternyata pas kita tanya kenapa mereka beli sebanyak itu, kebutuhannya itu ternyata buat berangkat umroh. Emang mereka nggak bisa beli di sana? Nah makanya kita juga cari tahu itu gitu. Kenapa nih belinya di sini juga? Nah, kalau misalnya di sana kan lagi-lagi apa ya? Mungkin orang juga lebih nyaman ketika udah bisa langsung nyoba di sini. Jadi di sana tuh udah nggak perlu repot lagi nyari gamis fitting lagi, gitu ya. Dari sini udah dibawa, ukurannya udah pas, udah di fitting sama mereka di sini, udah sesuai sama keinginan mereka. Ya di sana nggak kayak ngabisin waktu buat nyari-nyari outfit lagi, kayak repot gak sih ketika udah umroh? Memang ada waktunya kan kita belanja-belanja, tapi kan di sana ya masih muter, belum tentu dapat yang sesuai sama keinginan kita, pola badan kita, terus abis itu juga belum dicuci, belum dipersiapkan bajunya. Kalau misalnya kita udah beli di sini, udah cuci, udah rapi, udah bersih, di sana tinggal pakai ibadah, nggak ribet kan sebenarnya. Nah ternyata ya mulai kebangun lah di situ gitu loh, dan memang ya benar, ternyata tipikalnya orang-orang kita pun yang mungkin dulunya pada saat umroh pakainya masih pakai baju koko atau ya koko ya, atau mungkin kurta yang agak panjang. Nah sekarang tuh udah mulai mereka kayaknya tipikalnya udah mulai pakai gamis juga nih, biar lebih nyaman pakai gamis ketika di sana, karena memang
ya lebih apa ya? Ya relate aja nih di sana. Orang-orang sana kan pakai gamis. Jadi sesuai sama apa namanya kondisi di sana dan emang lebih nyaman juga mungkin di sana pakai gamis. Jadi pakai gamis gitu. Makanya kita kepikirannya, ternyata orang-orang tadi yang bisa sekali beli dalam kuantitinya banyak itu tujuannya buat umroh. Mereka berangkat umroh, satu orang buat ganti-ganti di sana bisa 3, minimal 3 sampai 5 setiap hari bisa ganti apa segala macam. Dan kalau misalnya berangkat keluarga, ya misalnya ada bapaknya, terus kakaknya, adiknya. Nah itu tuh sekali beli aja kalau misalnya satu orang 3 kan, ya bisa udah 9 item tuh belanja kayak gitu. Iya bener juga. Nah, makanya langsung kita dari situ lah ternyata nih customer kita yang rata-rata beli dengan kuantiti banyak kayak gitu untuk keperluannya berangkat umroh. Makanya kita kayak wah ya emang bisa nih berarti jualan kutip ya kita pakai database kita ini customer kita kenapa nggak kita tawarin juga sekalian gitu. Untuk berangkat umrohnya dari kita juga lah. Makanya kita bikin serumpun travel kayak gitu. Nah Bang Juna, sekarang kenapa namanya harus Serumpun Travel? Kenapa nggak pakai brand lain? Ini kan kayak langsung kayak orang malas mikir gitu. Langsung aja deh Serumpun Travel. Nggak Juna Travel gitu. Iya. Apa memang malas mikir? Satu itu yang namanya. Satu malas mikir. Yang kedua yang pengen bikin travel tuh awalnya kan balik lagi. Beliau yang pengen bikin travel. Jadi seingat gue lebih dari 1 tahun lah udah ngeluarin ide. Kita bikin travel yuk, Jadi database-nya itu memang dari jauh-jauh hari. Dengan dia bilang ngomong gitu, tapi gue nggak langsung mau. Gue bilang karena gue ngerasa teman-teman terdekat tuh sering bilang hospitality dan pelayanan gue kurang. Jadi gue ngerasa kalau di jasa gue kurang cocok. Hospitality-nya lo tuh spesifik lo. Iya, persona gue. Jadi gue persona tuh katanya kurang lah, adab gue kurang bagus, ya kan? Terus dia cuan aja pokoknya. Iya, cuan. Jadi gue kurang. Sedangkan kita mau masuk ke bisnis jasa kan, dimana itu kayaknya bukan gue banget gitu, bahasa gitu. Nah, dengan itu jadi gue nggak, gue bilang, lu kan teman kita ada tuh yang travel yang udah lama lah, udah lebih senior. Lu mau dia aja, gue bilang. Gue juga, lu mau dia aja. Dia nggak mau juga. Akhirnya, tapi terus tiap ada kesempatan, flooring ide lagi, gue bilang, belum nih. Terus. Nah, gini juga ya ternyata ya Pak. Iya, lumayan lah setahun lebih. Luar biasa. Cuman gue bilang lama-lama, terus makin faktanya kan makin terus ya. Iya, dia belum ngelihat aja. Misalkan gini, ketemu orang misalnya, kalau misalkan kita mau jalan ini, berarti kan harus ada orang yang in charge di sini. Karena lu pasti in charge di produksi, gue in charge di yang lain. Dia bilang, ada nih, dikenalin orangnya, gue cocok. Oke, 2. Terus yang ketiga, kalau kita mau bikin ini, kita tuh harus straight to the vision. Misalkan, jadi kita nggak bisa nih bikin konsep semua setuju, 2 bulan, 3 bulan, bubar gitu. Maksudnya, jadi sayang kan, sedangkan udah spend waktu, pikiran, tenaga segala macam di sini. Apalagi kalau nanti melibatkan pihak ketiga, investor atau siapapun itu ya. Jadi kan, mereka berharap nih kita fight di sini kan gitu kan, kita ternyata udah ngejanjiin apa-apa, kita sama sekali nggak ada fightnya, itu juga enggak. Terus berjalan sampai masuk di fase jadi setiap kita masuk ke satu industri itu pasti kita akan hidup di situ gitu ya kan. Misalkan kayak gue nggak ngerti bahan nih dulu, masuk ke fashion kan mau nggak mau gue harus ke toko bahan, walaupun gue nggak ngerti tapi tetap gue bersentuhan dengan bahan kayak gitulah. Nah masuk juga kayak misalkan travel, kita masuk ke travel, mau nggak mau kan kita harus ada survei tempat, ya kan, terus belajar itinerary dan sebagainya itu kan. Terus ketika gue ngerasa ini stuck nih, bukan stuck ya, maksudnya harus ada hal baru yang dipelajari. Nah karena memang di lini lain travel udah yang paling sering di-mention, ya udah Bismillah kita bikin travel. Dan karena kita orang yang sama, ini kan cuma 3+1 kan, kita 3 serumpun plus 1 orang gitu. Ya udah namanya Serumpun Travel. Walaupun tidak serta-merta dengan gampang kita udah ada serumpun, gampang nih Serumpun Travel, zaman serumpun nggak begitu juga. Karena beda gamesnya, beda positioning dan lain sebagainya. Itu jadi kan nggak melulu begitu gitu. Jadi dari awal ketika kita udah bilang kita mau bikin Serumpun Travel, ini perusahaan baru ya dari nol gitu. Tapi kan itu orang sudah ke branding serumpunnya dulu kan, dan kebantu kan. Bener, apalagi bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Serumpun ini kan yang baju top itu kan suka ikut event-event kan. Jadi emang bisa sekalian jualan travelnya. Jadi emang maksudnya juga kenapa namanya Serumpun Travel, tujuan kita kan biar customer nih, karena tujuan utamanya tadi dari database-nya customer kita dulu nih yang udah ada di Serumpun Top gitu kan. Biar nggak bingung gitu kan, biar nggak ngeliatnya juga terlalu baru nih travel apa kalau misalnya namanya bukan Serumpun nih.
Nah, kita kan misalnya mau tetap pakai database serumpun top nih. Kalau namanya beda dari serumpun, mungkin mereka kayak untuk trust-nya agak susah lagi nih gitu. Tapi kan kenapa namanya serumpun travel? Jadi udah kebuild dulu nih serumpun gitu kan. Ya dari trust-nya, karena apalagi mereka udah pernah belanja, udah tahu produk kita kayak gimana, udah sering datang ke event kita. Otomatis kan udah ngeliat bener. Dari brand kita yang topnya itu kan ya kelihatan nih brand yang bener ada gitu. Terus sekarang bikin travel gitu kan. Jadinya bukan jadi pakai nama baru dan sesuatu yang baru banget dan orang tuh kayak lebih susah untuk trust gitu loh. Jadi yang baru itu di sini cuma sistemnya aja sama produknya ya. Iya kayak gitu. Jadi ya biar nggak terlalu susah dapetin trustnya lah. Karena kan balik lagi ya bisnis travel nih kuncinya di pertama ya kita ya keberangkatan. Belum kan sebelum ada keberangkatan pertama, belum ada dokumentasi kita benar-benar bawa jamaah ke sana. Ya orang kan ngelihat travel itu mungkin kayak masih bener nggak nih travel tuh? Kagak ada dokumentasi, perasaan bawa jamaah sampai sana gitu kan. Nah, itu kan lebih worry dong pasti, apalagi travel nggak murah, kita sekali bayar untuk berangkat puluhan juta. Jadi Serumpun Travel sendiri berbadan hukum sendiri? Iya. Memiliki nama brand PT sendiri? Iya, PT sendiri. Udah ada izin PPU-nya? PPU-nya kita prosesnya 1 tahun. Jadi kan untuk dapat PPU itu sebagaimana yang kita semua ketahui, tolong koreksi kalau salah ya. Jadi prosesnya kita harus berjalan dulu domestik 1 tahun gitu, baru nanti bisa. Kemarin sih kita dapat infonya begitu. Jadi untuk keberangkatan di awal itu kemarin kita kerjasama untuk lega. Jadi PT kita itu untuk biro perjalanan umum. Khusus untuk umrohnya kita kerjasama karena Serumpun Travel ini bukan travel umroh. Jadi travel biasa dulu. Memang biro perjalanan. Enggak, memang maksudnya kita pun Januari ke Cina, Juni nanti libur. Januari besok maksudnya nih? Besok, jadi ada Korea, Jepang segala macam gitu. Jadi emang nggak branding khusus ya? Buat umroh tuh kita emang enggak sih. Bukan travel umroh, bukan. Jadi ini nggak cuma umroh aja, Serumpun Travel, tapi bisa kemana-mana. Untuk tempat-tempat yang memang kita sudah pernah bahasanya survei dan sebagainya. Jadi jualannya bisa pakai trip Muslim friendly juga. Kemanapun itu destinasinya, kayak gitu. Domestik juga ada gitu. Misalkan ntar ke mana gitu. Ke Bali, Labuan Bajo. Kegiatannya, aktivitinya ngapain, experience yang mau kita kasih ngapain biar beda tuh gitu. Dan ini udah berjalan dari PT-nya udah berdiri dari kalau secara legalitas Juni berarti. Juni 2000 ini. Tapi berangkat kita kemarin baru sekali itu September. Untuk umroh September. Berarti ini yang September ini berangkatnya bareng kerjasama sama travel lain. Kerjasama. Ini untuk portofolio berarti ya. Ya, kita 1 tahun masih kerjasama sampai nanti izin PPU-nya kita punya asma sendiri gitu. Nah ini gimana tadi kesan ketika pertama kali berangkat umroh? Gimana Bapak Juna? Apakah itu udah mulai terbentuk Serumpun ini mau diambil apa gitu kan buat niche-nichenya kan? Travel Jumroh ini kan red ocean banyak banget yang main. Setiap orang tuh bingung kenapa harus milih A, B, C. Kita sih kemarin keberangkatan pertama, walaupun kita udah ada nama Serumpun, ternyata alhamdulillah kita nggak ada yang daftar atas dasar itu. Karena kan jadi daftarnya bukan karena jadi ternyata kemarin untuk September itu kan 4 jamaah kita yang daftar atas nama jamaah ya. Sisanya kan keluarga kita gitu. 1 dia daftar ke gua, kenal gua. 1 daftar ke Rizal yang di Serumpun Travel itu. Yang 2 itu dia cari tahu tapi udah follow kita bertiga ternyata. Udah follow Bang Abi. Jadi mereka udah follow dari 2018 katanya. Fans keras dong. Temen sosmednya udah follow. Cuman mereka pun kayak nggak sempet nanya ini bener nggak sih Serumpun? Maksudnya ini bener nggak? Karena mereka bilang ini dengan harga yang dijual itu kok kayak kurang umum ya. Terus ya kita jelaskan karena memang kita untuk keberangkatan di awal memang kita nggak gimana-gimana, kita yang penting berangkat, bahkan mungkin kita pun sebagai tour leader atau apa bayar sendiri gitu. Kita bayar sendiri karena kan ya maksudnya butuh proses lah. Proses di depan dulu ya. Berapa sih kemarin pada keberangkatan pertama? 27 tapi udah 12 hari. Plus Aula, plus Toif.
Iya. Itu tuh Luar biasa. harga segitu makanya orang tuh sempat ragu dikira Iya. Ini scam nggak nih? bener nggak ya? Iya kan, bener nggak nih harga segitu nih di luar Kan pasar gitu. Bapak tidak mungkin berbohong dong. Bapak kan public figure. Bapak siapa sih? Bapak tidak berkata kecuali kebenaran. Ngeri banget. Apalagi kan Bapak ini membawa tamu-tamu Allah. Masya Allah. Itu kan. Iya. Tapi gini nih, tadi kan travel ini bukan fokus ya, munculnya karena survei atau permintaan, bukan permintaan, atau mungkin dari obrolan para customer serumpun ya. Iya. Ngelihat dari mereka beli baju topnya banyak. Gitu kan. Apakah jika nanti ada orang atau survei lagi produk lain bukan travel, apakah akan buka juga gitu? Bukan travel ya, misalnya serumpun Ya, bakso, ya. serumpun apa gitu. Ya, boleh itu boleh. Kalau dibilang apakah nanti akan buka yang lain gitu? Ya, Yang penting tentu. cuan. Ya, maksudnya kan kita tidak membatasi ya. Maksudnya kita tidak membatasi. Mungkin jadi perusahaan apa ke depan kita nggak tahu bagaimana ke depan. Sekarang kan serba ketidakpastian itu. Travel berjalan atau enggak, baju nanti lanjut apa enggak. Nah, tapi kan tetap kita maksudnya lebih baik mungkin kita memulai satu bisnis yang baru tapi dengan tim yang sama. Kalau buat gua, karena untuk bikin tim baru itu ada prosesnya lagi kan. Lu harus kurasi orang ini amanah apa enggak, orang amanah terus dia capable apa enggak, udah capable dia straight to the vision apa enggak. Orang capable amanah tapi ternyata dia 3 bulan bubar gitu misalkan, ada apa segala macam karena banyak pertimbangan. Sedangkan harusnya kan kita komit nih, kayak gua sama dia dulu ketika awalnya gue bilang berapa bulan bubar, terus dia bilang jangan mau panjang, ya udah 5 tahun kita baru bubar sampai itu dibatasi, maksudnya dibatalkan. Enggak, ini kita sebubarnya gitu, bahasanya bukan jangan dia terima tahun bubar, tapi ntar kalau udah susah banget gitu, ya udah akhirnya kita dia setuju, gue setuju, semua setuju, ya udah kita bismillah jalan terus gitu ya. Kalau dulu tuh kayak ada timeline-nya gitu loh. Iya. Pokoknya mau 5 tahun, kalau mau bubar tuh sebelum 5 tahun jangan. 5 tahun bubar gitu. Sekarang serumpun yang topnya udah berapa tahun? 3 berarti. 3 tahun. 3 tahun. Cuma kan itu sudah dibatalkan. Iya. Sudah Dibatalkan. Jadi kita udah ngomong lagi, enggak usah dibubarin, maksudnya lanjut aja terus gitu. Tapi sebentar, kalau lo sendiri kenapa pengen berbisnis itu ada timeline dibubarinnya gitu? Ini agak Backgroundnya beda-beda. Beda. Tapi kan setidaknya kan kalau selama bisnis itu menguntungkan, kenapa harus Ya dibubarin? justru itu. Coba jawab kalau dari background. Karena gua yang bubar tuh gua. Iya, kenapa? Jadi di awal bikin serumpun, baju lah, bukan waktu itu bukan serumpun namanya baju. Itu gue cuma ngincer Ramadan aja. Momen Ramadan setelah selesai, dan karena gue biasa gitu dagang. Dia lebih dagang. Ya, dapat musiman dulunya tuh gitu. Bukan build company ya. Iya, selesai, udah bikin kerjaan yang lain. Karena Jadi waktu by project bisnisnya. By Ada project. event, jualan bagi hasil. ya Jualan lagi bagi lagi. biasanya begitu waktu itu ya, karena itu tuh dimulai dari zaman kuliah kan, belum nikah, zaman kuliah serba unstable lah. Apa tuh gue mau cepat gitu kan. Kalau kayak gini kan prosesnya ya lumayan gitu. Karena build company soalnya. Iya, gitu. Nah, setelah itu berjalan berjalan 6 bulan. Tadi apa nih? Kenapa mau dibatasin? Oh iya. Batasin. Nah, gue tidak mau di perjalanan ada yang sakit hati. Kalau nggak diomongin di depan. Jadi misalkan kalau tiba-tiba cabut gitu. Karena gue udah pernah sama dia nih. Gue cabut. Wah, kurang ajar Anda. Ih, kurang ajar. Nah, itu kan kurang ajar itu tergantung society kan. Karena gue nggak kurang ajar nih. Iya benar-benar. Tapi ternyata di society Bad society makanya. ternyata di society, wah ini kurang ajar gitu. Iya kan gitu. Jadi gue bikin nih brand baju bertiga, gue dia sama temennya, 2 orang invest duit nih kan, duit gue nggak naruh duit, jadi gue ringan bro, gue nggak naruh duit kan, jadi ketika ada problem, waktu itu problemnya bukan problem internal, gue sendiri, jadi gue kebanyakan ngambil project nih, keteteran, jadi gue akhirnya kan secara manusia, yang paling tidak menguntungkan gue buang kan, tapi kan gue lupa, menguntungkan, menguntungkan, karena ini masih proses, jadi saya tinggalkan. Setelah itu saya bikin yang lain, nggak mau nikah waktu itu. Jadi karena waktu nikah itu harus ada yang diiniin kan. Jadi apakah serumpun travel ini akan diberlakukan hal yang sama? Atau sepakat panjang? Enggak lah, kan udah selesai di situ. Ini mah kan udah second brand. Baru lagi udah selesai di situ. Itu tentang isu itu udah selesai di serumpun. Artinya ini tidak ada timeline lagi. Lu akan terus support. Iya. Mau dia cabut itu terjalan. Iya.
Berarti sekarang nih Serumpun ini akan fokus dulu untuk trip domestik. Sama trip. Enggak, kita udah jalan Saat ini kan udah umrohnya bisa juga. iya, kan Karena kerja udah sama. kerja sama tadi ya. Udah kerja sama. Oh, jadi bisa ada 2 paket. Iya, Atau tetap fokus ke umroh dulu jualannya? tetap jalan semuanya. Insya Allah. Kalau umroh tuh setiap bulan Iya. 1 kali. Kalau paket yang lain tuh kita baru Cina, Korea, Jepang. Oke, Karena itu sendiri. iya, karena Rizal itu kan dulu tour leader. Oke. Dia Salah udah satu tim lama. kita nih ya. Iya, dia kan udah sering ke sana, Korea, Jepang gitu-gitu. Jadi memang Jadi dia udah bisa sudah membantu. udah menguasai di medan itu. Oke. Gitu. Iya. Nah, kalau kayak Kirgistan gitu-gitu, bahkan kita baru mau survei dulu kan gitu. Karena belum pernah ada yang jalan ke sana gitu. Oh, Sementara sih I masih di see. situ sih. Jadi at least berarti bisnisnya makin lebar dong ya, nggak Iya. cuma nanti nggak cuma baju, nggak cuma nanti umroh, tapi juga destinasi wisata yang Iya. ramah muslim. Yep. Kayak gitu. Oke, wah lumayan ini ya. Maksudnya dengan 4 orang tadi, jumlah karyawannya berapa banyak sih? Karyawan di travel. Di Travel? Satu. Baru satu yang in-house ya, yang In-house. lainnya In-house. freelance. Tapi secara untuk Kalau strategi- karyawan di yang terdaftar ya satu. Satu. Tapi Tapi kalau freelance kan bukan karyawan itu. Iya, Iya. lo sendiri berdua kan jatuhnya strategis. Iya, iya. Dan nanti ikut survei-survei ngebuat itinerary paket tuh dari Iya. Kita. Iya. Jadi kita owner ada 4, owner berempat, 1 orang karyawan. Jadi berlima nih. Pembagiannya yang macam-macam, ada yang Iya, operasional, iya. ada strategi Iya, gitu iya, sih. Karena kita juga masih terjun juga kan. Iya, jangan challenging-nya apa nih bikin Serumpun Travel dengan bisnis yang lumayan patah ya, biasa ngurusin bahan, sekarang ngurusin orang. Jasa kan, ngurusin orang kan berarti kan. Sebenarnya Challenging nggak gimana-gimana. Lah tadi kan Bapak sendiri mengatakan niradap. Kan ada Rizal ya. Iya. Oh iya benar. Makanya benar. maksudnya kan balik lagi dari 4 ini kita punya partnya masing-masing kan. Iya, Jadi iya. yang Oke. ya tadi misalnya yang lebih ke travelnya, makanya kita ajak Si partner Rizal kita tadi. satu lagi tadi Rizal yang memang udah biasa di dunia ngurusin itu ya Oke. ngurusin itu. Jadi Bapak berdua ini lebih ke strategisnya, Iya. mau ngurusin apa kemana bisnisnya, Iya, Rizal betul. tuh yang di lapangan Iya. langsung berhadapan dengan Tapi kita tuh jemaah. lebih ke musyawarah ya, musyawarah mufakat. Oh. Jadi selama ini kita belum pernah yang voting ya. Maksudnya kita coba musyawarah. Kalaupun voting yang udah berjalan serumpun ya, oke kita pakai strategi lu tahun ini, tahun depan gue ya gantian Nah, gitu. iya, Kalau iya. udah nggak proof punya lu gitu-gitu sih. Makanya Oke, karena sih. pengennya ini aja sih, maksudnya bareng-bareng aja gitu. Iya, Kayak iya. kalau kayak di travel tuh yang udah berjalan mungkin ya. Kebijakan finansial biasa masih gua untuk finansial. Misalnya duit kita segini nih, harus hidup sekian bulan. Lebih dari itu ganti nih, berarti nggak proof ide lo gitu. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu nanti kalau yang sekarang karena masih lebaran nih, lebaran kan sibuk produksi pasti kan. Nah Maafi supportnya untuk seragam, untuk sekarang. Nanti Iya. udah selesai lebaran kan, ini serumpun baju santai. Nah dia bisa nyumbang ide untuk yang lain, bantuin buat misalkan ke negara mana gitu. Jadi Iya. saling ngerti aja. Iya, iya, Karena iya, kan iya. ya sama-sama ibarat bareng kan dua-duanya. Iya, dan chemistry-nya juga udah kebentuk. Iya, Punya gitu. baju ya. Jadi pola ya buat bekerja samanya di perusahaan baru, brand baru pun udah tahu. Nah, itu Mau yang siapa, justru. mau ngapain. Bener. Iya. Makanya tadi lu sendiri tidak mau ngambil resiko berbisnis dengan orang baru. Gitu. Wah, nyari partner tuh Susah. Terbukti ya. tidak semudah itu Ferguson. Iya. Tidak semudah itu. Iya, Yang iya, orang pikir udah enak main bareng, biasa ngumpul bareng, udah satu tongkrongan. Ternyata kalau bisnis mau malah bisa kelar kok. Iya. Gue mah ribut mulu kalau main sama dia. Iya. Maksudnya kalau main berantem banyak kebiasaan lah. Misalkan gue nginep di rumah nih, lalu gue nginep di rumah nih. Cuci kaki dulu gitu kan misalnya. Cuci kaki dulu di rumah marah-marah gitu. Set mau tidur ngantuk loh. Sama tadi ada perbedaan kan. Iya. Beda mazhab yang penting. Beda apa-apa. ya, maksudnya Gimana gimana, gitu. gue biasa di rumah tuh gimana. gitu Iya, kan. iya, iya. Kayak gitu. Tapi kan Bapak harus mengikuti yang punya rumah. Bener, walaupun gue marah juga. Besok gue sini lagi, gue buat training sendiri gue bilang gitu. Tapi tetap nginep gue. Untuk nginep. Tapi di bisnis juga sama. Sama ya? Awal-awal ya kita Iya, pasti cek dulu awal-awal. lah sampai ya kebentuk alhamdulillah ngerti satu sama lain harus kayak gimana ya sampai akhirnya berjalan. Ya udah enak lah. Tapi Tapi lewatin masa-masanya kayak gitu. Nggak Pasti ada gampang. fasenya dulu. Iya, iya, Kayak iya. gitu. Nah, Serumpun Travel sekarang 5 tahun lagi bakal jadi apa? Wah, jadi Grand plan 5 tahun ke depan. Kalau gue, siapa yang ngomong? lo dulu. Lu dulu yang ngurusin. Kalau Serumpun Travel 5 tahun lagi mau jadi apa gitu? Lu mau tanya secara finansial atau Secara company. company ya? Kalau secara company tentu mungkin kita menjadi salah satu wisata halal
yang menjadi rujukan keluarga Indonesia. Makanya tripnya kita coba untuk yang ramah keluarga. Kayak besok ke Cina gitu, ya kan, kayak besok ke Jepang. Pokoknya lebih ke family aja sih, karena misalkan target kita nih Gen Z sekarang kan, cuma 5 tahun ke depan mereka udah berkeluarga juga kan, gitu, udah berkeluarga gitu. Jadi lebih ke keluarga sih kalau misalnya 5 tahun ke depan mau jadi apa gitu. Berarti Bapak harusnya sama dong jawabannya dong. Sebenarnya sama nih, bener kayak gitu. Tambahan. Tapi tambahannya ya semoga Serumpun Travel juga nih yang udah kita niatin ya dari awal berdiri, kita juga bisa selain dari keluarga, yang maksudnya ini keluarganya notabene-nya memang memiliki kemampuan finansial untuk berangkat. Nah kita juga mau gitu punya niat, memang kita udah niatin gitu bareng teman-teman nih di internal untuk memberangkatin sosok-sosok juga yang memang ya selama ini mungkin orang tuh udah berpikiran nggak akan bisa nih sosok ini nih berangkat. Untuk apa nih, umroh? Sosial. Umrohnya? Iya, umrohnya gitu loh. Jadi kayak ya mungkin maaf ya tukang beca, pemulung, atau misalnya yang lain-lain sejenisnya gitu kan. Itu kan mungkin orang lihat ya nggak mungkin nih berangkat gitu. Nah tapi kan balik lagi ya, kayak gini kan perjalanannya panggilan ya dari Allah, bukan kemampuan finansial lagi-lagi kayak kita tahu gitu. Nah kita tuh Insya Allah itu juga udah jadi salah satu program kita buat setiap beberapa periode ya, kita pengen berangkatin beberapa sosok-sosok kayak tadi untuk nanti bisa berangkat ke tanah suci lah. Masya Allah, luar gitu. biasa. Nggak cuma bisa domestik, internasional, tapi juga umroh dan ada CSR-nya ya. Yes, Insya Allah. Luar biasa. Mohon doanya teman-teman, mohon doanya semuanya. Doain luar biasa. Nah ini buat yang nonton mau tahu di mana beli paket umroh Serumpun Travel tuh di mana aja? Kemana? Instagram, website, nomor telepon itu ada? Ada semua. Sebutin dong. Iya. Ini kan Kalau Instagramnya dari Serumpun Travel. Serumpun Travel. Serumpun Travel di Instagram. Websitenya ada? Websitenya belum. Berarti fokus ke Instagram dulu. Masih di nomor telepon sama paket-paket. Iya. Kantornya di Tangerang Selatan ya, Jalan Merpati Raya nomor 87A, Tangerang Selatan. Karena emang jamaah-jamaah itu harus ada kantor. Boleh, ini kantornya. Ini termasuk Kantor kita. Nah, jadi buat lo yang nonton juga, Sob, lo bisa lihat di link deskripsi itu ada akun Instagram Serumpun. Mungkin nanti kalau dapat nomor teleponnya, gue kasih nomor telepon WhatsApp-nya, lo tinggal klik aja, ada paket apa aja di situ. Mau lengkap, bisa di Indonesia, luar negeri, mau juga umroh gitu ya. Jadi lebih aman gitu. Terakhir, ya, ini gue mau nanya, emang boleh Muslim ke negara kafir? Ya boleh lah, kenapa nggak boleh? Ya, enggak tanya aja, kan banyak orang-orang tuh, nggak boleh kita ke negara kafir gitu, kan liburan niatnya. Gimana? Ya mungkin mayoritasnya emang bukan negara Muslim ya, tapi kan mulai kalau dari tadi negara yang udah disebutin yang kita udah jadwalin ya, China, Korea, Jepang, itu kan udah mulai ada Muslimnya di sana. Dan memang tujuannya ya nanti kita nyariin tempatnya juga seenggaknya meminimalisir ada masjid. Orang-orang yang mau jalan ke sana tanpa ngelupain kewajiban ibadah. Gitu dia. Ya enggak. Jadi kalau nanti kita cariin, biasanya selama ini mungkin pakai travel umum, ya mau maaf ya ibadahnya terbengkalai, nggak di refer ke tempat ibadah atau gimana. Nah, itu tujuan kita bikin ya. Kita cari tahu tempat-tempat ibadah yang pokoknya ya itu kan tadi jadi halal trip kan. Makanan dan juga resto, tempat ibadah, apa segala macam. Jadi meskipun jalan-jalan ke negara dalam tanda kutip tadi kafir, tapi tetap dijaga dalam konteks ibadahnya dong. Iya, oke. Syariatnya, ya Iya benar. Jadi buat lo Sob, kalau misalnya khawatir ya, gitu, lo bisa tanya-tanya dulu langsung ke Bang Afi untuk trip ke Cina, ke negara-negara kafir ya. Lo bisa tanya-tanya langsung. Saya apa aja itinerary-nya? Saya tidak relate. Saya sekolah aja mayoritasnya teman-teman saya begitu. Tidak relate. Oke, terima kasih Bang Afi Ole dan juga Bang Gina udah sharing tentang Serumpun Travel. Mudah-mudahan juga jadi inspirasi buat anak-anak muda ya di Indonesia buat buka usaha dan tidak pantang menyerah juga. Bener. Dan memulai bisnis itu banyak tantangannya. Jadi nggak perlu takut, tantangannya itu dijalanin aja. Mulai aja dulu. Yang penting jangan patah semangat. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Muslim Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.